Shalom, kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di acara Kategoria Ministry Komisi Perempuan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat hari yang indah, hari yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Sepanjang jalan kehidupan kami dipimpin, disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi firman Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang hidup itu menghidupkan kami, mendidik, menasehati, dan menegur kami semuanya. Firman Tuhan menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, memberi akan diberi. Memberi akan diberi. Mari kita sama-sama baca dalam 2 Korintus 8 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kekasih Tuhan, hidup di zaman saat-saat seperti ini, di mana masih pandemi, masih bergejolak, keadaan yang semakin sulit. Ini tidak mudah menemukan orang yang punya kepedulian terhadap sesamanya, apalagi punya kemurahan hati. Di masa akhir-akhir kebanyakan orang tidak lagi punya kasih, karena kasih sudah menjadi dingin. Dalam Matius 24 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang lebih cenderung mementingkan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, dan menjadi hamba uang. Ini adalah gambaran tentang akhir zaman, tentang keadaan manusia dalam keadaan yang sukar ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun situasinya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, diajar oleh Tuhan, dianjurkan untuk memiliki kasih seperti Kristus. Memang tidak mudah untuk melakukannya. Memang tidak mudah untuk mempraktekkan kasih Kristus. Karena kasih itu memberi, berani berkorban tanpa pamrih. Dalam hal memberi bukan hanya semata-mata berbicara tentang pemberian yang berwujud materi atau uang saja, tetapi memberi juga dapat diartikan memberikan perhatian, care bagi sesama, memberi nasihat, memberi waktu, memberi tenaga dan pikiran, dan memberi doa dan lain-lain sebagainya. Adalah lebih mudah memberi ketika sedang terberkati atau memiliki harta yang lebih. Bagaimana kalau keadaan kita dalam keadaan kurang? Apakah tetap dapat memberi? Banyak yang berpikiran, jangankan untuk memberi, untuk diri sendiri saja tidak cukup. Seringkali orang akan memberi berpikir-pikir sampai 1000 kali. Kebanyakan orang lebih suka menerima daripada memberi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya untuk banyak memberi, karena memberi justru
menjadi kunci untuk diberkati Tuhan kembali berkali-kali ganda. Firman Tuhan mengajarkan sebaiknya kita memberi. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, firman Tuhan berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan menasihati kita adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Dalam Lukas 6 ayat 38, firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kekasih Tuhan, marilah kita memberi, maka kita akan diberi. Takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncangkan, bahkan tumpah keluar akan dicurahkan kepada kita. Sebab ukuran yang kita pakai akan diukurkan juga kepada kita. Firman Tuhan berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita memberi. Memberi, maka kita akan diberi oleh Tuhan. Dalam Amsal 11 ayat 25, firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita menjadi anak Tuhan. Dalam keadaan yang sulit pun, kita diberkati Tuhan dan kita dijadikan oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Mari kekasih Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan, ajar aku Tuhan, ajar kami Tuhan, memiliki hati yang suka memberi. Karena firman Tuhan mengajarkan, orang yang memberi akan diberi oleh Tuhan. Dalam Amsal 28 ayat 37, firman Tuhan berkata, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Marilah kita sesama senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga kita diberkati Tuhan dan tidak dikutuki. Sekalipun dalam keadaan yang pas-pasan, bahkan kurang, tapi milikilah hati yang terbeban untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Yang mendasari kita mampu memberi adalah kasih Tuhan. Kemurahan hati justru berasal daripada kekurangannya. Secara materi kekurangan, tetapi kaya dalam kemurahan. Memberi harus dengan sukacita. Memberi harus dengan sukacita. Dalam keadaan kekurangan, inilah yang disebut pemberian dengan pengorbanan. Memberi di saat kekurangan disebut memberi dalam pengorbanan. Berkorban dari kekurangan atau kemiskinan justru akan tidak kekurangan. Memberi dalam kekurangan, kita tidak akan kekurangan. Karena firman Tuhan berkata, berilah kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Karena ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita kembali. Contoh di dalam Alkitab, Nabi Elia dan janda Sarfat. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan berkata, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Janda Sarfat ini diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi makan Nabi Elia. Dan kita lihat, janda Sarfat ini dalam keadaan kekurangan, dia memberkati Nabi Elia, sehingga janda Sarfat ini dipelihara oleh Tuhan, tidak kekurangan, bahkan berkelimpahan. Kasih Tuhan, setiap korban atau pemberian yang kita taburkan, Tuhan pasti tidak akan lupa. Tuhan pasti perhitungkan dan akan memberkati kita dengan berlipat-lipat kali ganda. Percayalah, apapun yang kita kerjakan untuk menolong sesama kita, baik berupa materi, baik berupa tenaga pikiran, baik berupa waktu, baik berupa doa, pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Dan percayalah, setiap pemberian kita yang baik tidak akan pernah sia-sia, akan berakar kuat, tumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kekasih Tuhan yang harus kita ingat dan harus kita ketahui, dalam hal memberi, harus memberi dengan hati yang rela, memberi dengan hati yang tulus ikhlas, jangan dengan sedih hati, dan jangan bersungut-sungut, jangan karena terpaksa, jangan hanya ingin dipuji oleh orang, dan jangan hanya ingin dilihat oleh orang. Tapi marilah kita memberi dengan hati yang tulus ikhlas, hati yang penuh dengan kasih, hati yang dengan sukacita, jangan dengan bersungut-sungut. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kekasih Tuhan, kita memberi dengan sukacita. Kita memberi dengan hati yang ikhlas, memberi dengan tulus, memberi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan memperhitungkan semua apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada sesama kita. Percayalah, tidak pernah sia-sia. Semuanya akan dikembalikan oleh Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Di dalam Matius 6 ayat 1 sampai ke 2, firman Tuhan berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang yang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Kasih Tuhan, kalau kita memberi sesuatu kepada orang, percayalah, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Kita jangan seperti orang fasik, memberi dan kita menceritakan kepada orang-orang lain, karena kita tidak akan mendapatkan upah, karena upah sudah kita dapatkan. Mari kekasih Tuhan, mari kita belajar memberi, maka akan diberi. Apapun keadaan kita saat ini, apapun masalah kita saat ini, apapun ekonomi kita saat ini, percayalah, kalau kita memiliki hati yang murah hati, hati yang murah hati, hati yang suka memberi, maka kita akan diberi oleh Tuhan. Memberi dengan hati tulus, sukacita, Tuhan akan memberkati kembali dan berlimpah-limpah pada waktunya. Kita akan menerima berkat kelimpahan dari Tuhan, sekalipun dalam keadaan masa-masa yang sukar. Karena kalau pintu berkat Tuhan yang sudah buka untuk dicurahkan, tidak ada yang dapat menutupnya. Mari kekasih Tuhan, kita percayakan hidup ini kepada Tuhan. Percayalah, firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita memberi, pasti kita diberi.
Keceriaan hari ini adalah anugerah Tuhan. Keindahan hari ini adalah pemberian Tuhan. Kehidupan hari ini adalah cinta kasih Tuhan. Dan semua yang kita dapatkan, semuanya adalah dari berkat Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih berkat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami, yang mendidik dan menasihatikan kepada kami, agar kami suka memberi Tuhan, memberi dengan hati yang tulus ikhlas, memberi dengan sukacita, memberi dengan hati penuh ucapan syukur, karena kami tahu Tuhan, setiap pemberian kami diperhitungkan oleh Tuhan. Ukuran yang kami pakai akan dipakaikan oleh Tuhan, akan dipadatkan, digoncangkan limpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus tolonglah kami, mampukan kami untuk suka memberi Tuhan kepada sesama kami dalam keadaan apapun keadaan kami. Saat kekurangan, ajar kami Tuhan memiliki hati yang murah hati, hati yang suka memberi, hati yang peduli, dan hati yang penuh kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih firman-Mu Tuhan mekerjakan dalam hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus beri kami kemampuan untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kalau kami memberi, maka kami akan diberi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.